Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani, NIM 289215044, Prodi Manajemen Plus, mata kuliah Manajemen Logistik, dosen pengampu Ibu Winasari Kusumaningtyas, tugas ujian akhir semester. Untuk penerapan pengendalian manajemen logistik, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik terpadu tersebut seperti yang pertama ada tempat. Hal ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi, oleh karenanya faktor ini harus juga mendapatkan perhatian tersendiri dari pengelola organisasi, seperti masalah strategis, pemilihan tempat, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ventilasi, dan sebagainya. Untuk yang kedua, ada kebersihan dan kerapihan. Salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja adalah faktor kebersihan dan kerapihan di lingkungan kerjanya. Maka faktor ini harus diperhatikan seperti ukuran ruangan, bahan ruangan, dan penata ruang. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah ada alur dan jalur. Arah yang dilalui oleh suatu produksi adalah alur, sedangkan jalur adalah suatu proses produksi, baik suatu jalan mana yang harus dilalui oleh suatu proses produksi, baik alur maupun jalur, harus diawasi dengan baik. Yang keempat, ada keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja dengan adanya rasa aman dalam bekerja. Untuk contohnya, penggunaan satpam, prestasi satpam, kondisi lingkungan kerja, dan sebagainya. Yang kelima, ada bangunan. Hal ini merupakan suatu sarana dalam melindungi dari basis seluruh kegiatan organisasi, sehingga perlu penataan yang lebih baik. Contoh penataan dalam pembuatan gedung, luas gedung. Yang keenam, ada kendaraan. Kendaraan merupakan alat pengangkutan dalam kegiatan logistik, maka perlu diperhatikan dalam jenis, kualitas, jumlah, rute. Untuk contohnya ada jenis, merek, daya angkut, keunggulan yang didapat, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada kecelakaan dan keselamatan. Kecelakaan merupakan resiko kerja, namun harus diupayakan jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Untuk contohnya, pemberian kelengkapan peralatan kerja dan kenyamanan kerja. 8. Ada pencurian. Faktor yang diperlukan bahwa pencurian seringkali terjadi di suatu organisasi, dan hal ini mengganggu jalannya perusahaan dalam aktivitasnya. Untuk contohnya adalah penggunaan sistem deteksi keamanan di perusahaan. Untuk yang kesembilan, ada jadwal pekerjaan. Jadwal pekerjaan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi, kondisi karyawan. Contoh penjadwalan yang merata, karyawan putih tidak dijadwalkan pada malam hari. Berikutnya ada personalia. Yang dimaksud dengan personalia adalah pengaturan karyawan sehingga karyawan bisa bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya penerapan asas kepemimpinan yang asah, asih, dan asuh. Berikutnya ada kelengkapan perabotan kantor. Hal ini merupakan penunjang dari keberhasilan penyelesaian suatu pekerjaan, sehingga perabotan kantor harus lengkap. Dan kemudian ada kemudahan dan kenyamanan tempat parkir. Hal ini merupakan salah satu aspek yang harus dicermati dalam penanganan parkir, baik untuk karyawan, relasi, dan sebagainya. Yang ke-13 ada kontrak perawatan, merupakan salah satu upaya melindungi karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk contohnya, pengikutsertaan asuransi bagi semua karyawan. Berikutnya ada permesinan. Mesin merupakan alat yang paling penting dalam pelaksanaan proses produksi, sehingga permesinan harus mendapat perhatian dan pengendalian yang utama. Untuk contohnya adalah penggunaan mesin yang memenuhi standar. Selanjutnya ada pembukuan dan permodalan. Hal ini merupakan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pembukuan. Contohnya penggunaan petugas pembukuan yang lincah, tanggap, dan tertib. Selanjutnya ada pemantauan kegiatan logistik.
Faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas peranannya dengan istilah kegiatan pengendalian. Pengendalian dalam kegiatan perusahaan sehari-hari disebut dengan kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mempunyai arti upaya yang sistematis untuk membuat suatu proses yang memastikan bahwa aktivitas nyatanya telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Pengendalian manajemen akan memberikan keuntungan seperti dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Manajer dapat melacak perubahan tersebut dikaitkan dengan yang akan mempengaruhi terhadap produk atau jasa, ancaman, dan peluang. Untuk contohnya, penjahit pakaian yang menyesuaikan model yang banyak digemari oleh pelanggan atau mode yang sedang populer. Menciptakan gerakan yang lebih cepat, suatu hal adalah mengenal permintaan pelanggan menggunakan guna perbaikan dalam perencanaan kualitas produk atau jasa maupun kualitas harga, waktu penyerahan, perusahaan mampu bersaing dan pada saatnya akan menempatkan pada posisi di garis terdepan. Contohnya penjahit pakaian selain memberikan jasa menjahit, juga menyediakan bahan pakaian yang sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya, menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan. Para manajer yang berwawasan luas akan menghargai keragaman perilaku dan pemikiran dari para bawahannya, tanpa membedakan suku, agama, ras. Contohnya penjahit pakaian membagi pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Langkah-langkah dalam proses pengendalian menurut Robert J. Mockler membagi pengendalian dalam 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada penetapan standar. Selama proses perencanaan, semua pengendalian sebaiknya ditetapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dapat diukur waktu pelaksanaan dan dana yang dibutuhkan. Contohnya, bagian personalia perusahaan untuk menerima karyawan baru minimal berpendidikan strata 1, laki-laki, dan sebagainya. Untuk yang kedua, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja karyawan akan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan. Berbeda aktivitas perusahaan akan menuntut kinerja yang berbeda pula. Pengukuran dan penentuan kinerja harus disesuaikan dengan standar kerja, sehingga manajer dapat berasumsi bahwa segala kegiatan dapat terkendali dengan baik. Contohnya, penentuan kinerja bagi para pegawai harus didekati dengan pendekatan hubungan persahabatan. Yang ketiga, ada pengambilan tindakan perbaikan. Pengambilan tindakan perbaikan dilakukan apabila kinerja karyawan berada di bawah standar dan setelah dianalisa memerlukan tindakan perbaikan. Tindakan tersebut dapat berupa pengadaan perubahan terhadap sesuatu atau lebih banyak alternatif dalam operasi perusahaan atau mungkin terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, memudahkan delegasi dalam kelompok. Kecenderungan ke arah manajemen partisipasif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan akan mendorong karyawan bekerja dalam suatu kelompok atau tim. Sebagai contohnya, perusahaan memberikan hak dan wewenang yang lebih kepada para pekerja yang tergabung dalam gugus kendali mutu. Berikutnya ada inspeksi manajemen material. Salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab inspeksi manajemen material atau bahan produk bertujuan memeriksa contoh atau sampel material maupun suku cadang yang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik penjualan atau supplier atau pada saat material diterima di perusahaan tersebut. Prosedur pengambilan contoh dalam manajemen material ini dapat berupa inspeksi lengkap terhadap
1/10 dari bagian material yang dikirim. Jika seluruh 1000 unit 3 material tersebut memenuhi spesifikasi, maka seluruh kiriman akan diterima. Akan tetapi, bila terjadi suatu cacat dalam contoh, maka 1000 unit yang dapat diikuti beberapa pilihan. Yang pertama, seluruh material yang dikirim akan ditolak atau dikembalikan. Akan tetapi, berakibat pada pengeluaran biaya pengembalian yang cukup besar dan kemungkinan perusahaan akan kekurangan material. Kedua, seluruh material atau barang yang dikirim inspeksi untuk memisahkan material mana yang lolos sensor, mana yang tidak. Pilihan terakhir, jika hanya satu atau terbatas jumlah yang cacat yang bisa ditemukan, maka ambil contoh acak yang kedua untuk memeriksa silang dengan tingkat toleransi bagi penerimaan atau penolakan material tergantung batas toleransi yang ditetapkan. Selanjutnya, ada manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari model kerja yang merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan. Pada dasarnya, persediaan meliputi 3 macam utama, yaitu yang pertama ada persediaan bahan mentah atau raw material inventory, yang B, persediaan bahan setengah jadi atau work in process inventory. Yang ketiga, ada persediaan barang jadi atau finished good inventory. 3 macam persediaan tersebut dalam suatu periode akan mengalami perputaran yang berbeda-beda, dan tinggi rendahnya tingkat perputaran persediaan akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besar kecilnya dan yang ditanamkan dalam persediaan tersebut. Analisa jalur kritis. Analisa jalur kritis atau critical path method adalah merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan, produksi atau proyek yang dilaksanakan. Metode analisa jalur kritis ini terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi yang intermediate atau produksi pesanan. Dalam metode analisa jalur kritis ini, kita berusaha untuk menggambarkan jalur-jalur jaringan aliran proses produksi. Beberapa faedah dari analisa jalur kritis adalah yang A, dengan digambarkannya logika ketergantungan dari setiap kegiatan, maka akan diperoleh rencana suatu proyek terperinci sebelumnya. Untuk yang B, dengan memperhitungkan dan mengetahui waktu terjadinya tiap-tiap kejadian yang ditimbulkan oleh suatu atau beberapa kegiatan, maka kita dapat mengetahui dengan pasti kesukaran-kesukaran yang timbul jauh sebelum terjadi, sehingga dapat mengadakan tindakan pencegahan yang diperlukan. Untuk yang C, dalam network ditunjukkan dengan jelas di mana kegiatan-kegiatan yang waktu penyelesaiannya sangat kritis dan tidak kritis, sehingga memungkinkan untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang tidak produktif dan kemudian mengatur pembagian usaha dan perhatian terhadap kegiatan tersebut. Yang D, network planning memberikan kepada kita bantuan yang sangat berharga di dalam komunikasi antar kegiatan atau departemen. Yang E, memberikan kepastian atas dicapainya proyek secara lebih ekonomis dipandang dari sudut ketidakragu-raguan dan dalam menggunakan sumber-sumber tenaga serta faktor kegagalan yang dapat ditekan serendah mungkin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.